nggak terbatas lagi, ya udah banyak banget reseller. Bahkan aku sendiri udah nggak tahu mana resellerku karena yang ngurusi kan udah manajemen tokoku ya, manajernya ya sama driverku. Ya biasalah kalau bolu gini kalau ada udah mulai rusak itu atasnya udah ada Bintik-bintik. jamurnya. Nah, itu juga kita makanya itu kalau aku kirim keluar kota itu harus benar-benar fresh. Mirip, ada miripnya. Bener, saya pernah tuh di Jakarta juga makan itu tuh Tokyo Banana itu. Agak iya bener. Iya. Apa ada, jadi bukan ini kalau bakpao itu padat ya, agak padat. Ini Ini lebih enggak, ringan. ini agak ada melt-meltnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Winarno. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Oke, teman saya ini Rina Aprianto. Terima kasih Mbak Sari. Selamat datang ya di Rumpi Asik. Terima kasih. Wah, ini juragan bakpia Tugu nih. Waduh, Aku sih amin. taunya baru-baru ya dirimu itu bisnis bakpia Tugu gitu ya. Iya. Padahal udah berapa tahun? Udah mungkin 5 tahun 6 tahun ya. Udah lama dong. Kan kita kena pandemi aja 2 tahun, tambah sekarang ini, tambah sebelumnya. Udah lama. Oh, udah lama. Pas pandemi gimana tuh bakpia Tugunya? Pas pandemi samalah semua kita tiarap ya. Apalagi bakpia itu kan pangsa pasarnya kan pariwisata. Nggak ada wisata ya nggak ada yang beli bakpia. Online? Online ya, online paling online, tapi jauh banget ya. Udah nggak terlalu banyak sih. Jadi memang kita semua merasakan efek dari pandemi itu, terutama pariwisata ya. Yaitu dari mulai makanannya dan semuanya lah. Masalah Jogja itu kota wisata. Iya, kota wisata. Kota pelajar juga gitu. Orang yang datang pasti beli kuliner, beli oleh-oleh kayak gitu ya. Betul. Nah, itu sebelum pandemi berarti sudah bisnis. Sudah. Udah dengan bakpia Tugu ini pastinya. Sudah. Oh, udah gitu ya. Itu pas ngehits apa masih baru-baru? Setengah ngehits. Kan baru-baru itu belum, orang masih belum ya, benar. Maksudnya bakpia kok dikukus gitu ya. Kan bakpia selama ini yang dari nenek moyang kita yang di Jogja itu ini ya, apa, bakpia oven panggang ya. Panggang gitu kan. Dan itu kan nomor-nomor tuh zaman-zaman era-era jadul. Terus muncullah ada namanya. Ya, itu aja orang kok bakpia rano nomornya sih? Iya, biasanya ada nomornya. Pasti bakpia itu dipatok bernomor rumahnya gitu. Ini tiba-tiba ada yang ngeluarin brand bakpia A, bakpia B pakai nama. Dan itu orang masih gumunan, kok bakpia orang nomoran gitu kan. Kayak gitu. Terus sekarang ada lagi bakpia kukus gitu ya. Bakpia kukus. Heran orang. Saya juga pertama kali kok bakpia dikukus ya. Semua orang mungkin pertanyaannya sama ya. Iya, dan orang Jogja menolak untuk mengakui bahwa ini bakpia gitu loh. Karena yang bakpia yang kita tahu kan ya panggang sama oven gitu kan, yang ada nomor-nomornya itu. Dan itu keluar dari pakem. Iya, keluar dari pakem. Termasuk juga maksudnya bahannya kurang lebih sama mungkin. Iya. Bahannya kurang lebih, bahannya tetap beda. Oh, beda. Ini semacam bolu kayaknya ya. Semacam bolu. Bolu yang ke bakpia-bakpiaan. Ya, benar. Karena dibikinnya kecil-kecil, imut-imut kayak bakpia kan. Jadi dikasih nama bakpia. Dan dia pionirnya ya, maksudnya dengan packing yang keren. Cantik. Gitu ya. Selama ini kan bakpia ya kotak gitu. Kotak. Kadang-kadang kotak ada nomornya. Di ngenek keren, kotaknya kadang-kadang dicap tok. Atau di stiker tok. Bakpia terus gitu. belinya Tapi sama Pak Pica keren. gitu. Ini keren banget. Maksudnya dari dalamnya mungkin bisa diliatin deh. Oh iya, boleh. Jadi teman-teman yang mungkin belum kenal, tapi kayaknya nggak mungkin deh, semuanya udah kenal deh. Ya, namanya bakpia Tugu. Udah ngetop banget di mana-mana tuh. Makanya dirimu langsung mau ya bekerja sama ya? Langsung lah, ini kan bisnis yang sangat menyenangkan ya. Legit, gurih. Seperti rasanya tuh. Dikemas satu persatu, terus dikotakin, terus kotaknya itu ada sekat-sekatnya, gitu, luar biasa. Ini kan kemasan apa namanya yang travel pack yang ini, jadi lebih ringkas, ada yang lebih besar untuk hampers apa untuk ya. Itu keren lagi tuh itu ya. Bagus banget.
dengan harga yang sama dengan Betul. travel pack ya. Iya. Iya, dan isinya 10 juga sama ya? Isinya 10 sama. Itu luar biasa banget itu kayak gitu. Aku juga pertama kali gumun. Terus ibuku juga, "Koyo apa toh?" gitu kan. Orang-orang jadul apalagi Iya. gitu ya. Makanya dibilang sempat ditolak. Ditolak ya, orang Gimana Jogja tuh nggak penolakannya? mengakui. Orang Jogja gini, "Apa itu bukan bakpia kok empuk," gitu. "Itu kuwi bolu," gitu, atau bakpao ya, gitu. Tapi itulah menurut saya ini adalah kepandaiannya kita untuk nge-branding sesuatu itu menggunakan hal yang memang sudah menjadi ciri khas Jogja. Bakpia itu kan ciri khas kuliner oleh-oleh Jogja banget. Benar. Kemudian Jogja itu juga tugu banget. Oh. Gitu kan, ya itu digabungin bakpia, Bakpia. makanannya ini dikukus dan tugu Jogja. Ya wes akhirnya dia gampang banget menjadi terkenal, apalagi rasanya kan diterima oleh dari tua muda sampai anak-anak semua suka. Karena empuk tadi. Karena empuk, iya. Terus gurih. Gurih. Terus sekarang rasanya macam-macam. Rasanya macam-macam. Nggak sekedar nggak cuman kacang hijau, coklat gitu. Coklat yang biasa keju itu udah biasa ya. Itu padahal bakpia awalnya itu selain dipanggang, itu juga hanya 2 loh rasa awalnya. Hanya ada kumbu sama kacang hijau ya. Itu aslinya bakpia. Aslinya itu. Aslinya. Sekarang dengan rasa macam-macam itu Betul. awalnya gak diterima juga tuh. Iya, bakpia kok keju, bakpia kok coklat ya kan. Bakpia kok rasanya coklat, ono keju, bareng ono stroberi. Itu kalau di era atas kita ya, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita gitu yang udah nggak mau. Iya. Nggak mau. Memang orang-orang zaman dulu kan agak sulit menerima sesuatu yang baru ya, yang di luar pakem gitu. Nah itu gitu ya, itu makanya bakpia bisa ada yang rasa taro juga gitu. Oh iya. Iya Nirin, outletmu di mana aja? Ada berapa outlet? Apa hanya tunggal tapi besar? Gitu ya. Sebenarnya ada aturan dari pabrik, kita itu mengajukan jadi mitra, itu sudah ditentukan kamu hanya boleh di titik ini. Oh gitu. Iya, kalau kita mau buka di titik yang lain itu susah. Oh, jadi bisa dibilang nggak? Iya, sudah ditentukan. Nah, kemudian kalau outletku sendiri ada di dekat Gembira Loka, karena memang kita mencari lokasi yang masih ada jarak sekitar 3 kilo dari mitra yang lain. Kemudian di situ ada objek wisata ya, Gembira Loka. Terus menuju ke arah bandara, arah keluar kota. Jadi orang kalau mau beli oleh-oleh kan biasanya kan mau pulang tuh. Ya kan? Jadi kita nyegatinya tuh arah pulang. Kalau arah yang mau datang ke kota baru mau liburan kok beli oleh-oleh. Ya kan? Jadi arah ke keluar gitu. Nah, untuk outlet itu masing-masing mitra itu sangat terbatas atau memang dibatasi hanya 1 outlet. Kalau mau mengajukan harus sesuai dengan MOU yang baru. Jadi pabrik sudah menginformasikan kita boleh buka outlet di sini gitu. Kalau memang ada yang memenuhi syarat bisa, tapi kalau enggak ya enggak bisa. Kemudian biasanya kita para mitra untuk mengakali itu kita punya reseller. Reseller tuh kita misalnya ada toko-toko oleh-oleh gitu. Kita kerja sama mereka untuk kita dropping barang-barang ke sana. Jadi kalau outlet aku cuman punya 2, satu di Gedong Kuning, satunya di Jalan Wonosari di daerah Piungan. Itu kemudian kalau reseller ya memang kita udah nggak terbatas lagi ya, udah banyak banget reseller. Bahkan aku sendiri udah nggak tahu mana resellerku karena yang ngurusi kan udah manajemen tokoku ya, manajernya ya sama driverku. Gitu. Terus pemilihan di Piungan itu ditentukan juga atau dirimu sendiri? Waktu itu awalnya kan yang di Gedong Kuning, kemudian pabrik membuka peluang untuk bikin di beberapa titik, gitu kan. Terus aku ambil yang di Piungan karena pikirannya kan kalau Gunung Kidul kan sekarang lagi bagus tuh, iya kan. Banyak banget banyak kan spot-spotnya. spot-spot itu. Ya udahlah aku pilih yang Piungan. Dilalah kok habis itu pandemi. Jadi begitu outlet dibuka, datanglah pandemi. Tapi itu ya namanya bisnis ya. Jadi begitu buka langsung ya udah. Gitu. Nah, tapi so far sih bisnis bakpia itu sangat banyak manfaatnya ya, terutama kita jadi punya banyak tenaga kerja, ya kan, membuka lapangan kerja. Kemudian reseller itu juga yang tadinya mereka hanya jualan makanan-makanan yang
kemarin yang kas-kas gitu, kita tambahin itu kan mereka nambah profit juga kan Ya, gitu. benar-benar. Nah, produknya apa aja tuh di outletmu? Kalau outletku karena ini memang khusus bakpia dan memang kalau mitra itu ada peraturan tidak boleh menjual bakpia brand lain dalam bentuk apapun. Hanya Tugu. Tapi kalau oleh-oleh kletian ya atau apa ya yang selain bakpia itu boleh. Jadi itu setiap periode tertentu kita diinvestigasi. Jadi ujuk-ujuk didatengin gitu. Ini jualan apa aja nih, sidak gitu. Gitu. Jadi kalau aku sih tertib nggak menjual bakpia yang lain karena memang kadang-kadang kalau pas kena sidak itu kita kena, kalau emang ketahuan jualan bakpia lain kena SP malah repot gitu loh. Ya udah aku jualan bakpia Kukus Tugu khususnya, kemudian yang lain tuh ada gudeg kaleng, kemudian selondok, terus apa itu geplak Bantul, terus wedang uwuh dan lain-lain. Itu yang orang kalau belanja oleh-oleh bakpia plus lain-lainnya ya udah kita sediakan. Nah, itu sistemnya konsinyasi dan kalau secara manajemen dari pabrik memang menyarankan makanan yang ada di situ adalah hasil dari UMKM Jogja. Jadi kalau aku tertib, aku pasti nanya ke manajer tokoku, ini buatan mana? Kan ada sekarang yang bagus-bagus tuh dari Bandung lah, dari mana-mana gitu. Nah, aku utamakan yang dari Jogja dulu. Kalau itu dari Jogja, aku mau boleh dia masuk. Tapi kalau dari luar Jogja, itu prioritas ke berikutnya gitu. Ini untuk produksinya bakpia ini Tugu sendiri selain bakpia kan ada juga ya? Ada selain bakpia kalau dari pabrik itu ada sekarang ada bolu. Macam-macam tuh ya. Macam-macam. Terus pai. Iya, pai Blangkon ya. Pai Blangkon itu bukan dari itu. Bukan punya bakpia Tugu, tapi ininya sama ya. Apanya? Logonya ya. Yang dari bakpia Tugu itu bolu Kukus Tugu sama ini bakpia Kukus Tugu ya. Dan si bolu itu ini juga ya, maksudnya unik juga ya, rasa-rasanya juga kayak red rasanya velvet. juga macam-macam. Itu lebih ini lagi expirednya lebih cepat lagi 3 hari. Iya. Ya, jadi untuk bakpia ini expirednya? Ini 7 hari. 7 hari. Dia nggak bisa divakum ya? Nggak bisa divakum. Jadi kalau mau lebih awet, kita sarankan sih simpennya di kulkas ya. Jadi bisa lebih dari 7 hari. Betul. Gitu. Makanya toko bakpia pun yang mitra resmi itu suhunya harus dicek. Jadi sama pabrik itu diwajibkan untuk punya termometer ruangan. Itu harus di angka tertentu. Kalau enggak ya kita pasti kena catatan SP. Makanya kalau di pinggir-pinggir jalan ada jualan bakpia yang dia terbuka tanpa AC, itu membuat bakpia itu lebih cepat untuk keringetan. Kalau keringetan kan jadi cepat rusak gitu karena dia memang manja ya, harus dingin kayak kita. Adem. Yes. Tapi semakin dingin semakin enak sih. Iya. Penyimpanannya ya. Iya. Semakin dingin semakin kuat. Pernah sih ada yang titip tuh dulu di Surabaya karena pakai salah satu kurir ya. Kurir P gitu. Itu kan cepet ya. Sehari cepet sampai gitu ya. Dilalah nyari alamat anak kos. Jadi harus ketemu kan. Disimpan dulu besoknya lah. Itu tulisan expirednya kan sudah hari besok gitu. Jadi si anak kos tuh makan semua bakpia. Ada 3 box dimakan semua kayak gitu. Itu mau kenapa pendek-pendek ya maksudnya? Itu tergantung masing-masing mitra ya. Masing-masing mitra punya kebijakan apa. Kalau di tokoku bakpia yang mau dikirim ke luar kota itu harus bakpia fresh dari pabrik. Supaya nanti misalnya pun perjalanan itu perlu 2 hari, masih ada sisa 5 hari umurnya bakpia. Atau misalnya kalau pakai P tadi kan 1 hari sampai ya, itu masih fresh banget. Kalau dari tokoku, outletku, kita nggak pernah kirim yang keluar kota itu bakpia yang sudah beberapa hari karena resiko ya. Bener-bener fresh ya. Iya, bener-bener fresh. Baru dibuat. Ya, baru keluar, ambil dari pabrik, langsung kita kirim. Karena pada saat pengiriman di ekspedisi pun kita juga nggak bisa jamin mereka ini kena AC apa enggak, gitu kan. Betul. Jadi lebih baik kita kasih yang benar-benar fresh supaya dia masih bagus saat diterima oleh konsumen. Nggak perlu buru-buru dihabisin semua. Itu kalau dari aku. Gitu. Itu memang
7 hari, harus 7 hari. 7 hari. Kalau masuk kulkas misalnya bisa. freezer itu misalnya kita nge-freeze gitu ya, dijadiin frozen gitu. Itu masih kuat nggak? Kalau aku pernah nyoba. Kalau aku nggak perlu pakai freezer sih, pakai yang biasa aja tuh masih bisa lah 10 hari, 12 hari gitu, asal kulkasnya dingin ya. Terus tanda-tandanya itu kalau ya biasalah kalau bolu gini kalau udah mulai rusak itu atasnya udah ada jamurnya. Nah, itu juga makanya itu kalau aku kirim keluar kota itu harus benar-benar fresh. Gitu. Jaga nih kalau di jalan itu dia kesumuan gitu. Ya kan, kesumuan, kemeringet gitu kan, jadi cepet bentol-bentol gitu ya. Alergi. Gitu. Sudah asik ya, gitu ya. Apa namanya, bisnis ini ya, cuman beresiko juga ya. Benar, tapi semua bisnis juga seperti itu sih, Rin. Sama lah, iya. Nggak ada lah yang legit, rasanya manis, tapi juga beresiko kan. Apapun pasti beresiko. Cuman ini makanan masalahnya ya. Makanan. Dia perputarannya sangat cepat. Iya. Jadi sistemnya. Itu termasuk bolu-bolunya juga. Iya. Maksudnya bolunya nggak bertahan lama ya. Bolu itu 3 hari, jadi ngeri banget kan. Hari ini kita ambil, hari Selasa kita ambil contoh ya. Selasa, Rabu, Kamis itu Jumat itu udah nggak bisa dijual. Kamis itu kalau udah hari H gitu aku juga udah nggak jual. Ya udah bagi-bagi ke tetangga gitu. Pokoknya H-1 tuh sudah harus keluar. Iya. Nggak jualan lagi. Nggak jualan lagi. Kalau H-2 masih bisa dijual atau gimana? Atau di setengah harga? Kan banyak tuh sekarang. Banyak tuh yang setengah harga mereka banyak. Teman-temanku yang lain tuh banyak yang setengah harga atau 15.000 kalau kepepet. Ya itu tadi kalau salah prediksi tadi, kita ngambilnya dari pabrik udah ratusan, ternyata wisatawannya nggak sebanyak yang kita prediksi itu. Bertanda pengambilan dari pabriknya itu kita harus ngerti ya waktunya, time-nya ini harus pas gitu. Forecast-nya. Jadi kita kan beli putus di pabrik ya. Jadi kalau udah dibeli ya udah, laku nggak laku itu jadi tanggung jawab kita sendiri. Kalaupun kurang, kita mau ambil lagi hari itu udah nggak bisa. Jadi misalnya nih aku udah ambil 500 nih, tiba-tiba kok laris banget ya ini ya, gitu. Terus siang gitu telepon ke pabrik, boleh nggak nih minta? Nggak boleh ya, baru besok harinya kamu udah order berapa ya itu yang diladenin gitu. Atau kadang kita sesama mitra itu saling tukar informasi, punyamu masih enggak gitu. Kalau punyamu masih beli banyak, sama mitra, sini nih saat aku kita ambil stok, gitu. Iya. Tapi itu forecastnya ngerti dong, bulan apa saat naik angka penjualannya gitu kan. Harus ngerti. Terus ada bulan-bulan sepinya tahu ada kan? bulan-bulan sepi. Bulan sepi yang paling gampang diprediksi itu tuh awal puasa ya. Jadi minggu sebelum puasa sama awal-awal puasa itu kita udah paling sepi banget lah, paling cuma 20% lah penjualan. Jadi itu memang stok benar-benar diatur ya di situ. Karena nggak bisa disimpan. Gitu. Terus yang rame setelah puasa. Nah, menjelang Lebaran, Syawal gitu itu rame. Sampai liburan. Itu ini stabil. Maksudnya ramenya stabil. Puasa Lebaran, Syawal ya. Syawal tuh kan sebenarnya deket-deket tuh sama liburan gitu, study tour. Nah, biasanya itu kalau Lebaran gitu Hamin seminggu Lebaran tuh udah mulai laris karena orang dari Jogja mau dibawa mudik ke luar Jogja. Yang orang Jogjanya. Okay. Kemudian pas Lebarannya orang yang sudah ada di Jogja mau berkunjung ke saudaranya, bawa gitu. Itu kemasan khusus nggak? Maksudnya menyediakan kayak hampers? Ada, biasanya kita bikin promo-promo hampers, misalnya isi 3, kemudian udah ada packaging yang tetap Lebaran. Ini ya, memikirkan ini ya, apa yang menarik gitu ya. Nggak sekedar ini jualan berapa box gitu, tapi tetap dibuat kayak parcel ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil tuh isi 3 box ini. Kalau yang gede-gede ya isi 6, isi 10. Ada yang kemasan kecil kalau nggak salah ya? Ada. Itu kemasan apa itu? Mini. Mini itu untuk incip-incip ya? Maksudnya
Kalau takut beli 10, beli setengahnya aja. Mini tuh isi berapa? 5? Mini tuh 5. Oh, setengahnya berarti. Iya, karena ini satu box kan isinya satu macam kan. Ada beberapa pembeli tuh, boleh nggak nih dicampur gitu? Oh nggak boleh. Nah terus kita tawarkan yang kecil-kecil aja. Jadi gitu. bisa beberapa varian kan. Iya sih, karena bakpia tuh nggak bisa dibeli campur. Emang ada ya? Sebentar, yang oven dan panggang pun kayaknya nggak ada dibeli campur. Ada. Kemarin di mana itu ya campur. Masa sih? Bakpia oven. Aku cuma ngeliat satu-satunya bakpia bercampur itu di Beringharjo deh. Iya. Jadi kalau dibuat ketoknya warna-warni gitu ya jadinya. Ada yang stroberi, ono sing pandan. Iki bakpiane model mau opo meneh, tapi ya memang ada 4 rasa, 5 rasa dalam satu box gitu. Kayak mereka berusaha menarik ini ya, menarik pembeli bahwa nggak usah beli 5 box, cukup bener. 1 box tapi udah 5 rasa seperti itu. Sebenarnya itu boleh aja sih ya, karena kan nggak semua pembeli itu memang butuh beli banyak tapi pengennya semua varian dia coba. Kan? Variannya ada berapa macam nih, Rin? Untuk bakpia Tugu nih. Kalau sekarang tuh, kalau yang paling laris bakpia itu kan ini ada dari warna ininya aja, warna tampak depan aja udah ada yang kayak gini nih, original itu warnanya original putih. Itu maksudnya kacang hijau? Bukan, original tuh kuenya ini putih. Kemudian kalau yang brownies kuenya ini brownies, coklat. Terus ada lagi yang pandan itu hijau. Klepon itu isinya. Luarnya putih juga. Putih juga. Oh, yang hijau juga ada. Hijau tuh pandan ya. Hijau tuh pandan. Basic rotinya pandan. Terus kalau yang coklat itu basic rotinya brownies, tapi nanti isinya ada. Kalau yang ini namanya, yang ini original kacang hijau. Original itu karena warna rotinya ini putih, kemudian isinya kacang hijau. Nah, yang original itu pun ada yang coklat, keju, kacang hijau, macam-macam. Sekarang ada juga strawberry. Nah, tapi kayaknya masyarakat itu tetap yang paling favorit tetap coklat sama keju ori ya, atau brownies lah. Brownies, malah lebih kayak brownies kalau misalnya. Iya benar, brownies kukus lah. Iya kan? Itu benar-benar nggak usah merek. Brownies kukus ya. Iya, brownies kukus. Oh iya, mirip ya. Maksudnya mirip banget rasanya tuh nyerempet-nyerempet. Iya. Antara brownies, terus apa? Bolu. Iya. Terus sama bakpao. Iya. Iya. Nyerempet semua ya. Saya pernah sempat ini ya, kalau ngincip itu ini suka ketawa sendiri gitu loh. Iki sajane iki mangan siji koyo. Unik sih sebenarnya. Enggak ada bakpianya, enggak ada bakpia tradisionalnya ini sebenarnya. Enggak ada. Secara kulit udah beda banget ya. Betul. Secara kulit. Dia ngembang, kan? Ini ngembang kan. Sedangkan bakpia itu tidak ngembang. Padet banget kayak gitu. Ini benar-benar inovasinya. Benar, iya. Ini emang apa ya, idenya tuh benar-benar keren banget. Maksudnya pemikirannya tuh loh bisa sampai yang di luar nalar. Kalau anak sekarang namanya di luar Nurul. Di luar nalar banget gitu loh maksudnya. Mendobrak apa ya namanya? Pakem kan? Pakem bakpia. Iya. Gitu. Yang selama ini bakpia Jogja yang dikenal, panggang adonannya seperti itu dirombak habis-habisan. Jadi kayak bolu bercampur tadi bakpao ya. Kecampur-campur lagi sama brownies tadi agak padet-padet gitu kan. Kalau orang Jakarta bilang ini seperti Tokyo Banana gitu. Iya ya, mirip. Ada miripnya. Bener. Saya pernah tuh di Jakarta juga makan itu tuh Tokyo Banana itu. Agak bener. Apa ada, jadi bukan ini. Kalau bakpao tuh padet ya, agak padet. Ini lebih ringan. Ini agak ada melt-meltnya ya, kayak gitu. Terus isi dalamnya juga tidak. Kalau bakpao itu kan kayak perongkolan. Apa sih bahasa Indonesia nih? Kalau ini melt ya, dia ini banget. Itulah bagusnya ini. Meleleh gitu loh. Keren ya itu. Bener-bener makanya langsung gampang banget diterima kan. Coklatnya enak, kejunya enak, isinya tuh enak semua gitu loh. Makanya dirimu tuh ini langsung tertarik banget. Iya, tertarik. Bisnis cuan ini. Haruslah. Karena duitnya banyak. Nah, kalau boleh tahu nih, omset. Omset itu kalau lagi rame itu digitnya berapa depannya?
Oh, kita kalau omset Langsung. angkanya omset ini aja, omset jumlah boxnya. Iya. Itu kalau lagi rame sekitar 500-600 box Oh, sehari. sehari. Kalau sepi ya 200 box gitu. Tinggal dihitung aja nih harga berapa gitu. Itu kalau dari bakpia. Nah, kalau dari di toko sendiri, di outlet sendiri kan ada tadi macam-macam oleh-oleh dari UMKM tadi. Konsinyasi itu tadi. Konsinyasi itu. Lumayan ya kalau kayak gitu. Iya. Tetap tidak bisa menyaingi yang utama ya. Oh iyalah. Ini sebenarnya aku jadi mitra bakpia itu sebenarnya awalnya adalah nyariin bisnis untuk anakku. Jadi aku punya anak, waktu itu dia lulus SMA. Terus aku bilang, kakak selain kuliah mau ngapain ya? Yuk mama cariin bisnis, mama buatin. Nah kebetulan aku punya beberapa properti yang masih kosong, toko-toko, kios-kios gitu. Terus ketemulah ini. Nah ini pada saat itu memang pengajuan ke pabrik juga sudah atas nama anakku. Jadi aku dampingi di belakang ya. Dia yang bikin MOU, dia yang punya NPWP, dia yang ambil dari pabrik pagi-pagi. Ini perjalanan untuk pelajaran untuk anak muda ya, bahwa aku nih sebagai mamahnya ini sangat mendidik anak-anakku tuh untuk mau bekerja. Jadi awal-awal tuh kita itu nggak pakai sopir. Karena kan kita lagi penjajakan nih, laku nggak ya gitu kan. Ya udah deh, kita kerjakan sendiri ya kakak setiap hari jam 6 pagi itu dia ke pabrik ngambil bakpia, dia angkut sendiri dari pabrik, kemudian pakai mobil di drop ke toko. Jadi dalam masih jumlahnya tuh masih belum begitu banyak ya kalau dengan mobil sendiri loh ya. Kecuali kalau mobil box gitu. Mobil ini nggak mungkin nyupir mobil box kan. Nah terus gitu awal-awal tuh dia, kemudian untuk supaya toko kita laku, aku juga nyuruh dia untuk ke hotel-hotel, nawarin sama minta kerjasama, minta tolong papinya kalau ada teman-teman dari luar kota yang mereka itu liburan pakai bis atau keluarga lagi rombongan gitu, kita jemput bola ke hotel. Jadi anakku tuh nganter bawa mobil, di sini udah pakai kantong duit, jadi dia jualan di, kita udah kenal sama yang manajer hotelnya, minta izin karena ini ada rombongan, sudah janjian gitu. Ya udah buka lapak gitu di dalam mobil. Nah, alhamdulillah dari situ tuh mulai dikenal tokonya ini. Setiap yang mereka yang beli itu, belinya di mana? Oh, di toko itu. Akhirnya reselling kan, dia beli lagi, temannya juga beli lagi di situ gitu. Udah akhirnya karena kewalahan setiap hari makin nambah omsetnya, baru kita hire driver. Sekarang yang ngambil driver. Nah dari situlah suka dukanya anakku yang ngalamin itu, sampai dia sempat bilang, mamahku ini jahat. Anak-anak yang lain itu sukanya main, sementara aku dipekerjakan sama mamah untuk jadi supir sama. Itu training nah. Nah sekarang dia udah paham banget bagaimana ilmunya ini luar biasa, iya, luar gitu biasa. Ya. Bahwa teman-teman seusianya belum bisa mikirin kayak gitu, dia sudah istilahnya maju berapa langkah ke depan, kayak gitu. Keren banget ya. Gitu. Ya gitulah. Akhirnya dia udah punya bisnis bakpia, kemudian ada bisnis yang lain, dia sudah ngerti kan patternnya di sini. Oh pada saat memulai bisnis itu emang aku harus terjun dulu, gitu kan? Iya betul. Terjun dulu. Kalau nggak terjun lama tahu-tahu punya toko, tahu-tahu punya karyawan, bingung. Memanagenya tuh bingung gitu. Mau ngapain. Tapi kalau sudah mengerjakan dari awal sendiri, dia udah bisa ngatur-ngatur semuanya itu sendiri. Gitu. Bahkan dia bisa mengkoordinasi, mengarrange orang-orang di sekitarnya itu. Dan sekarang dia kalau misalnya dia keluar kota pun semua tinggal ya sudah autopilot kan. Udah jalan sendiri. Udah jalan sendiri, tinggal cek-cek aja. Oh gitu. Sekarang masih tandanya? Kenapa? Masih memanage itu semuanya. Masih cuman karena sekarang sudah ya udah kegiatannya ini kan cuman order ke pabrik, jual gitu-gitu, nggak terlalu banyak kita perlu incas ya, karena udah jalan sendiri kan. Keren pokoknya itu ya gitu. Tapi berkembang, maksudnya hanya bisnis itu aja, tapi bisnisnya melebarkan sayap atau bagaimana? Iya, kemudian itu tadi pandemi ya. Pandemi kan pariwisata nggak ada. Pandemi pariwisata nggak ada, sementara ini pegawai ini harus tetap gajian kan. Terus akhirnya online di ini kan. Online pun nggak banyak. Akhirnya kita melahirkan satu bisnis lagi, frozen beef.
Tapi ini di luar dari Tugu. Oh, gitu. Jadi karena si anakku ini udah pengalaman dulu membuka ini gimana, akhirnya dia ya udahlah mah sekarang dia cari supplier di Jakarta, di beberapa kota besar gitu untuk sekarang jualan beef gitu. Jadi pada saat pandemi beefnya tuh yang jalan karena orang kan udah nggak ke restoran, hotel juga sepi. Dan untuk bakpia ini yang kangen-kangen aja kali ya. Maksudnya aku nggak bisa ke Jogja nih, tapi aku kangen bakpia gitu. Baru aku soalnya sempat menawari sebagai teman-temanku, kan temanku banyak di Jakarta tuh. Just tip itu banyak. Just tip banyak. Banyak yang nanyain gitu, Mbak, aku pengen bakpia. Kalau kukus pasti yang ditujunya tuh Tugu kan. Aku bakpia Tugu. Ya udah, karena aku nggak ngerti Rina ini bisnis bakpia Tugu dan aku mencarinya kan karena rumahku di Jakal. Bakpia Tugu terdekat kan memang betul itu memang itu punya pabrik. Oh, memang pusatnya di situ. Pantas ya dia tuh kalau misalnya datang itu langsung ini nggak sempat diatur, ditumpuk begitu aja dalam berapa langsung habis. Iya, memang pada saat itu sempat kita tuh mobil baru datang parkir di toko itu pembeli tuh udah antri. Luar biasa ya. Jadi mau barang itu belum dimasukin ke toko sudah habis. Iya. Dalam 1 jam 2 jam itu. Saya ngelihat sendiri. Memang jadi gitu. Hitungan jam. Jadi harus pagi kalau ke Jalan Kaliurang itu ya, bakpia Tugu Jalan Kaliurang itu harus pagi. Iya, benar. Kalau jam 8 jam 9 jangan harap. Iya. Jangan harap. Dia hanya yang ori yang adanya tinggal ori Mbak gitu-gitu kan. Nggak bisa milih lagi. Nggak bisa milih lagi gitu. Oke, sekarang aku mau nanya, Rin, penasaran nih sama kalau misalnya nanyain tentang pangsa pasar dan reviewnya si bakpia Tugu. Ya jelas lah itu udah gede banget ya, gak usah ditanyain, tadi udah ngasih spill tuh. Belum masuk toko aja. Iya, sudah amblas bakpianya kayak gitu. Kalau tokomu gimana? Kalau tokoku kalau sekarang itu ini ya bakpia kukus itu pabriknya memang bertambah. Kalau dulu bisa sampai bakpia belum sampai masuk ke toko, di depan toko tuh udah diserbu sama pembeli. Itu karena memang baru 1 pabrik. Nah, ini pabrik itu beli mesin baru yang kapasitas produksinya 2 kali lipat. Jadi dia produksinya juga lebih banyak. Jadi sekarang kita nggak perlu rebutan lagi. Berapapun yang dibutuhkan pasti ada. Nah, kalau dulu itu memang harganya masih murah ya, 35 gitu 1 box isi 10. Kalau sekarang range harganya tuh 45 sampai 50. Nah, itu otomatis sudah mulai tersegmen. Jadi biasanya kita family atau instansi itu yang beli. Tapi kalau untuk adik-adik anak sekolah gitu, kayaknya mereka beli paling cuma 1, 2 buat icip-icip. Karena memang harganya termasuk tinggi ya, premium ya, dibandingkan bakpia yang tradisional gitu yang harganya bisa separuhnya ini kan. Gitu. Memang nembaknya memang untuk oleh-oleh. Iya, oleh-oleh yang premium ya. Oleh-oleh premium, bukan untuk makanan sehari-hari. Iya. Kos ya. 45.000, iya, 50.000 gitu kan. Mikir-mikir juga dianya kalau anak kos gitu. Untuk cemilan sakmene. Iya. Buat beli nasi bungkus. Berapa makannya gitu baru cemilan loh ini kan kayak gitu. Oke, Rin, makasih loh ya info-info tentang bakpia Tugunya. Keren banget lah aku. Terima kasih mudah-mudahan juga. Makin berkembang ya. Amin. Mudah-mudahan semakin banyak toko snacknya itu. Amin. Menghidupkan UMKM Jogja pastinya. Kayak gitu. Mudah-mudahan ya berkah untuk semuanya ya kayak gitu. Oke, makasih. Jangan kapok mampir-mampir di podcast Rumpi Asik. Siapa tahu nanti ada topik yang perlu betul, siarkan. Yang seru juga. Seru juga. Iya. Bakpia Tugu nggak kalah manis dan legit ya. Nanti kita jadwalin lagi ya. Oke, Sari. Dari kerlingan-kerlingan matanya, kode-kode dia punya topik yang lain. Gitu ya. Topik yang lain yang bisa dibicarakan di Rumpi Asik. Oke, kita tunggulah kapan jadwalnya dan kapan kita siap ya ininya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Rumpi Asik di episode Bakpia Tugu. Mudah-mudahan jadi inspirasi, mudah-mudahan jadi motivasi yang mau bisnis gitu ya ke depannya. Nggak harus bakpia ya. Iya, betul. Bahwa ya ini di Tilik ini cerita keberaniannya nih. Nah, itu.
keberanian jualan makanan yang cepet banget nih, cepet basi. Aku aja tadi mikirnya ngeri banget sih. Iya, deg-degan lah. Resikonya deg-degan kalau salah prediksi, salah forecast itu ya. Iya. Luar biasa tuh. Maksudnya duitnya yang terbuang atau bener. Kalau makanan jelas tidak terbuang ya. Insya Allah makanan ada, kita menyalurkan bisa kemana-mana. didistribusikan. Kemarin nyalurin kalau biasanya H-1, H-2. H-1, H-2 itu kalau itu ngepasi hari Jumat, aku ke masjid-masjid untuk Jumat berkah. Oh, langsung. Kalau itu di luar Jumat, itu aku ke panti-panti gitu, ke panti. Jadi aku panti-panti yang ada di sekitar rumahku lah. Oh, itu H-2 itu sudah harus keluar ya. Maksudnya keluar dari toko gitu ya. Jadi ya mereka kalau begitu kita datang tuh langsung anak-anaknya udah, oh Mbak Pia. Iya, udah seneng gitu. Mbak Pia tuh udah apa? Iya, udah apa? Mbak Pia Tugu. Udah apal. Oh gitu ya. Nah itu yang tadi aku pikirin, wah ngeri ini sebenarnya gitu. Iya. Resiko tinggi dengan umur 7 hari. 7 hari. Cuma 7 hari. Bolu dan Mbak Pianya sama-sama 7 hari, enggak lebih. Kalau lebih mungkin di apa tuh? Masuk kulkas. Di bekukan ya? Di kulkas aja yang dingin aja. Enggak perlu di freezernya ya. Soalnya aku pernah nyimpen di freezer. Oh, berarti harus di ini lagi kukus. Atau diapain kalau mau langsung? Nyoba maksudnya, karena gini, wah ini agak panjang lagi tambah, karena nggak, ini cuma untuk info aja teman-teman ya, karena ada teman pesen dari Jakarta gitu ya, cuman dia nanya pernah di frozen nggak ini Mbak? Terus dicoba. Aku coba dulu kan, kalau misalnya mau ini jadi reseller lah atau apa gitu kan, kita coba dulu tuh barangnya kan, coba dulu. Seminggu lah, kalau nggak seminggu 10 hari gitu. Suwe banget. Dan tidak berjamur karena freezer ya. Jadi memang saat ditaruh di suhu ruang dia kan langsung mencair tuh, dan itu harus cepat-cepat dikonsumsi dan rasanya tidak berubah. Alhamdulillah nggak berubah loh. Jadi emang ini sensitif banget ya, kalau kita perjalanan darat pun kalau kemudian mobil ditinggal, mobil suhunya panas gitu juga pengaruh ke sini. Jadi nggak sampai 7 hari bisa udah rusak juga. Makanya dia itu manja, harus suhunya suhu sejuk. Kalau nggak dingin sekalian ya, dingin. Karena kalau aku dingin sudah nyoba, karena ini nggak di vakum loh, ini masalahnya cuma di plastik biasa kan. Jadi dia benar-benar udaranya masih ada di dalam gitu. Nah ini tadi saking legitnya bisnis bakpia ini, akhirnya kan semua orang, semua toko oleh-oleh sekarang kan jualan bakpia. Nah itu mereka itu dapat barangnya ya dari kita ini. Kayak aku gini, outletku ngedropin mereka gitu. Luar biasa deh. Ini kan jadi panjang kan? Padahal tadi katanya mau nutup, taunya nggak ketutup-tutup nih. Saking legitnya ini. Saking legitnya. Ini. Karena aku termasuk yang just tip ini juga. Nah banyak kok just tip memang ya. Just tip kayak gini juga dan lumayan banget. Iya. Orang Jakarta tuh seneng banget yang kayak gini-gini, kayak gitu. Dan pakai Pay itu tadi. Pakai Pay. Sekarang kurirnya mumpuni banget. Pakai Pay. Iya, dan dia cepat sampai, sehari sampai. Dia tahu banget kalau bakpia ini harus segera sampai. Iya, dan bisa milih mau pakai pendingin apa enggak. Gitu. Jadi pendingin di kurir Pay ini itu -5. Kita jadi ngomongin si Pay ya? Iya, karena itu rekomend salah satunya rekomend. Langsung ke sana. Dari Bakpia Tugu ke kurir ya, ini pembicaraan. Oke teman-teman, terima kasih. Saya sekarang beneran pamit ini. Tadi pamitnya nggak jadi-jadi gara-gara maksudnya inget, oh ini nih belum dibahas yang ini gitu. Ini sekarang beneran pamit. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Rumpi Asik di episode Bakpia Tugu bersama Jeng Rina Priyanto ini. Terima kasih. Makasih. Sampai jumpa ya di episode-episode menarik selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan gitu ya, ingin dikepoin gitu ya, boleh di komen YouTube Rumpi Asik. Ditunggu ya. Sampai jumpa di episode Rumpi Asik selanjutnya.